guys, welcome back to our channel Teens and Youth GSKI Gajah Mada. Get Inside. Dengan tema hari ini toxic, yang alias racun. Nah, sebelum kita memulai acara kita hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Aku undang teman-teman di rumah, ayo bangkit berdiri. Music. Kita katakan bersama-sama sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat, persiapkanlah dirimu, song-song kehadirannya. Dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara sudah menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara sudah menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja, menyambut Raja segala raja. Menyambut Raja, menyambut Raja segala raja. Teman-teman masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kita akan menari untuk Tuhan. Semua angkat jempolnya di rumah. Kita akan menyanyikan suka-sukamu Tuhan. Katakan bersama-sama, sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Hai guys, kembali lagi di Get Inside. Kali ini ditemenin sama gue Helen dan teman gue. Ya halo, gue Yoel. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget, yaitu kita Yes. akan bahas tentang toxic. Toxic. Nah, menurut Ko Yoel sendiri, toxic itu apa sih kok? Kalau menurut gue ya, toxic itu biasanya ada di perhubungan percintaan. Bucin gitu ya? Iya, biasanya ada tuh kan hubungan-hubungan yang toxic. Sama kalau kita berteman atau kita bersahabat juga ada tuh teman-teman yang toxic. Biasanya sih
yang aku tahu tentang toxic sih itu. Nah menurut kamu sendiri Len, gimana tuh toxic? Menurut aku toxic itu kan racun ya. Sebenarnya tanpa sadar kita tiap hari main handphone, buka sosial media, itu bisa berjam-jam itu tuh menjadi toxic untuk diri kita, menjadi racun untuk diri kita. Benar. Karena kita bangun tidur aja main handphone, Wah, buka story Instagram dulu, ya kan? Iya benar. Nah sebelum tidur kita juga main handphone dulu baru tidur gitu. Dan itu bisa menjadi racun untuk diri kita. Wah itu kayaknya aku banget tuh ya. Iya. Waduh aku mengalami banget. Nah tapi Len kita kayaknya nggak ngobrol-ngobrol berdua doang nih ya. Oke. Kita kedatangan narasumber yang asik, yang kece pastinya. Dan pastinya berpengalaman banget di bidangnya. Benar, di bidang toksik. Oke langsung aja kita sambut. Ada Ko Epa. Halo, hai Helen, hayo. Halo Ko. Hai Ko. Gimana kabar Ko? Ya semakin gemuk kayaknya. Baru mau diomongin nih. Tapi sehat kok. Nggak juga. Oke. Nah, Kok main sosial media juga gak sih? Kebetulan gue sangat main sosial media sih basically. Apa tuh? Senang banget. Main apa? Gue lebih ke Instagram. Kalau TikTok lebih cuman pengen lihat nih. Oh main apa- TikTok apa- juga ya? Ya dikit-dikit sih. Berarti bisa kalau joget. Oke. Ya dikit-dikit ada. Iya dong dikit-dikit ada. Satu dong. lagu dulu boleh kok. Jangan nanti ilfil yang nonton. Oke. Nah ternyata main TikTok juga. Kok main Instagram atau TikTok sendiri sehari bisa habis berapa lama tuh kok kira-kira? Wah. Basically kok nggak tahu sih yo. Karena ya pagi habis bangun ya lagi nganggur lagi apa bentar buka Instagram. Terus siang lagi di jalan karena buka Twitter lihat berita-berita gitu. Karena loh. lebih update di Twitter ya kok. Iya kalau berita-berita tuh lebih Iya. ke info-info lebih ke Twitter. Kalau Instagram kan lebih ke fun-fun. Kalau TikTok tuh udah very fun gitu. Udah sangat fun TikTok gitu loh. Jadi gue kalau pengen serius ya buka Twitter. Di kantor lagi meeting lagi apa enggak dong. Iya, Itu udah bener. kelar. Ntar ada apa sih gitu doang. Jadi bener-bener gue tangan gue hampir ngelepas dari handphone. Terutama pas gue nggak ngapa-ngapain. Udah deh. Pasti deh. Iya, sering banget gue megang Instagram. Nah itu kan pasti dialamin juga sama anak-anak muda zaman sekarang. Iya, betul. Nah menurut Koko sendiri, ada nggak sih pengaruh baik atau buruk dari sosial media itu? Pengaruh baik ya. Pengaruh baik itu pasti. Gue setuju banget dengan pengaruh baik karena dengan sosial media kita melihat dunia itu terbuka. Kita bisa melihat berbagai macam teknologi, informasi, berita gitu loh. Terus apa ya? Ya berbagai macam tindakan-tindakan manusia yang mungkin kita nggak sadar ada orang seperti A, B, C, D. Iya. Kita pun satu sisi jadi belajar kalau wah gila gue nggak boleh kayak dia. Kan sosial media. Coba kalau nggak ada sosial media, apalagi pas lagi COVID begini. Yang ngeliat cuma bonyok doang di rumah, terus tetangga lihat dari kaca. Selesai itu doang gitu loh. Tapi dengan sosial media lu bisa melihat dunia lebih luas. Nah itu positifnya. Nah tapi kalau ngomongin dampak buruknya banyak banget juga gitu loh. Dampak buruknya itu apa ya? Kita kadang-kadang sulit menfilter informasi yang masuk sebenarnya. Misalkan sebuah tindakan yang dulu something yang mungkin negatif dilihat orang atau tabu gitu loh. Negatif bukan tabu, negatif. Tapi karena terlalu banyak kita melihat hal itu menjadi something yang lumrah. Contohnya ya tentang LGBT. Zaman dulu itu orang-orang banyak banget anti LGBT. Tapi hari ini ya Terbuka itu ya? semakin terbuka semakin orang lo kayak ya kaman biasa aja. Kenapa? Sosial media pun banyak menampilkan hal seperti itu gitu loh. Benar-benar. Website buat kita nonton video-video streaming kan hal itu juga ditampilkan gitu loh. Jadi kayak lama-lama jadi something yang common, dari something yang negatif sampai jadi satu yang common gitu loh. Nah, itu dampak buruknya. Itu baru satu loh. Baru satu. Belum dengan hal-hal lainnya sih. Benar-benar. Jadi kalau misalnya suatu hal yang misalnya salah, tapi ketika orang banyak melakukan salah itu bisa jadi kebenaran ya kok? Iya betul. Wow, benar-benar. Bisa begitu. Ya bukan benar-benar kebenaran juga, tapi Iya. menjadi something yang biasa. Sampai tinggal tunggu waktunya, misalkan generasi setelah kita nih, misalnya kita punya anak, itu jadi something yang lebih biasa lagi. Punya anak lagi, ya mungkin udah jadi normal. Iya. Begitu loh. Itu seremnya sosial media sih. Wow. Oke, nah kok mau tanya juga nih ya, di titik mana kita tahu kalau kita bermain sosial media ini kita udah keracunan, udah sampai Ketergantungan. ketergantungan Toxic atau ya, toxic lah ya. sampai Iya. kena toksiknya ya. Iya. Basically kalau ngomongin tentang toxic atau keracunan itu kan something yang negatif. Iya. Tapi sosial media nggak semuanya negatif.
Betul nggak sih? Jadi apakah sosial media toksik? Enggak juga sebenarnya. Tapi apakah banyak toksiknya? Yes, Koko setuju. Tapi tadi kalau Yoel nanya, sampai mana sih kok orang bisa dibilang ketergantungan? Kalau dibilang ketergantungan, hampir semua orang ketergantungan. Nggak bisa nggak? YouTube, Instagram, Twitter. Kan lihat info sekarang, anak-anak generasi sekarang jarang nonton TV. Dari mana sekarang kita nonton berita? Dapat informasi. Sosial media. Ketergantungan nggak? Yes. Kenapa? Karena kita butuh media buat kita mencari informasi. Kalau zaman dulu nggak ada sosial media, orang ketergantungan dengan TV. Kenapa? Karena informasi diambil dari TV. Jadi kalau dibilang ketergantungan, gue rasa semua orang, maybe 90% atau 90% atau 98% orang dunia ketergantungan. Kecuali orang yang tinggal di daerah mana yang internet sinyal kagak ada, ya itu beda cerita lah ya. Udah di pedalaman ya, itu pedalaman gitu kan. Okay. Itu bener-bener mungkin enggak gitu loh. Tapi kalau orang kota ya khususnya itu sangat ketergantungan kalau menurut gue. Tapi apakah negatif? Belum tentu. Jadi balik lagi ke diri kita sebenarnya ya. Betul, balik pada diri kita menanggapi itu. Itu bisa menjadi toksik atau enggak. Nah itu sebenarnya lebih ke arah itu sih kalau gue. Berarti kan ini kan tergantung dari bagaimana pribadi kita menyikapi sosial media. Karena kita juga kan nggak bisa melarang kemajuan teknologi kan, atau sesuatu yang besar terjadi kita nggak bisa menghindari, tapi bagaimana kita menyikapinya ya. Betul. Ada nggak sih kok bahayanya kalau kita udah sampai keracunan itu? Keracunan dalam maksudnya kena toksiknya ya? Iya. Kena toksiknya ya. Salah satunya tadi Koko udah bilang Len, jadi orang tuh merasa something yang mungkin dulu salah bisa menjadi benar. Bisa menjadi benar atau menjadi hal yang lumrah kita terima. Itu satunya. Kedua adalah kalau ngomongin tentang gaya hidup. Yeah. Gaya hidup itu sangat dipengaruhi oleh sosial media. Gak bisa enggak lah. Ya yang mungkin aman adalah cara berpakaian. Itu buat gue masih cukup aman gitu loh. Kayak ya udah orang misalkan ada bomberan, ntar mungkin ke depan celana-celana ngatung-ngatung atau enggak sih? Iya nggak sih kayak gitu-gitu kan, itu kan sosial media kan semua kan. Oke gitu. Tapi yang sampai apa ya? Sampai negatifnya kalau menurut Koko ya, ini mungkin orang bisa bilang gue kuper tapi terserah sih ya basically. Misalkan jadi anak-anak yang muda banget yang mungkin umurnya masih belasan, mungkin 13 atau 15, udah common dengan dunia clubbing misalnya gitu. Karena kan sosial media kan banyak juga anak muda yang ngepost. Lagi DWP. Asik. SMP, gitu kan. SMA udah ngerti yang kayak gitu-gitu. Iya kan something yang zaman gue SMP kagak ada gitu-gituan. Iya, Buset, gue mainnya masih di gang-gang, main bola di tanah merah. Masih main warnet. Main warnet, lu masih main warnet. Counter Strike lu zaman dulu. Counter Strike, tapi zaman sekarang udah beda. Udah beda dan dengan melihat hal itu di sosial media something yang common. Tapi sebenarnya begitu belum masuk dunia seperti itu, dunia clubbing di umur yang sangat muda, kecenderungannya rusak. Kenapa? Pergaulan, cara bercanda, cara ngomong, belum ideologi tentang wah kayaknya punya barang ini bagus. Itu semua sosial media loh. Jadi rusaknya tuh berkepanjangan sampai bukan cuman mesti sosial media itu membentuk sampai ke ideologi lu bisa berubah, filosofi lu bisa berubah karena sosial media. Itu dalam banget sebenarnya sih. Dan itu mengerikan. Iya. Dan once lu besar sampai 10 tahun, 15 tahun dalam dunia sosial media, lu mau rubah untuk benar-benar menjadi orang yang mungkin kalau kita belajar ini anak Tuhan yang benar, cara bergaulnya kita jaga. Susah balik, kenapa? Sosial media. Dampaknya segitu dalam sebenarnya. Sampai masuk ke filosofi ya, maksudnya sampai masuk ke jiwa kita tuh ya, bahayanya. Nah tadi kan Koko sempat bilang bahwa kalau misalnya ada suatu kesalahan yang orang lain banyak lakukan, ke depan bisa menjadi hal yang lumrah. Nah, bagaimana nih kita sebagai tentunya anak Tuhan ya, kita bicara konteksnya langsung anak Tuhan. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah kita ikut-ikutan atau bahkan kita menolak? Maksudnya benar-benar terang-terangan kita menolak hal itu? Atau bagaimana tentang sosial media dan kemajuan ini? Kalau menurut gue, kan gue lumayan lama ya bergaul sama di dunia komunitas remaja dan pemuda ya. Gue daripada melarang, gue lebih prefer mendampingi. Tapi masalahnya untuk sampai ke titik bisa mendampingi itu nggak cuma lu jarang ketemu lu bisa dampingin. Enggak, lu masih ada hubungan supaya lu bisa mendampingi dan mereka rela didampingi atau mau didampingi. Ini kan butuh hubungan yang nggak cuma di gereja setiap minggu shalom pulang, nggak bisa. Lu mesti keep kontak. Kalau dia lagi sedih lu bisa cerita.
Jadi once mereka buka apapun sosial media, kita pun pengen nasihatinnya pun mereka lebih terima. Kenapa? Karena ada hubungan. Nah karena itu bagaimana apa yang harus kita buat tadi Yoel? Iya. Ya gereja harus bisa memiliki komunitas yang benar itu dulu. Komunitas yang benar. Komunitas yang benar. Kenapa? Dengan komunitas kita bisa dekat dengan mereka. Maka itu komunitas bukan berbicara mengenai sebuah ibadah atau perkumpulan, tapi sebuah hubungan. Yes. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan dengan mereka. Jadi kalau ada apapun mereka cerita sama kita. Kok lihat deh kok, lihat deh kok. Ini sekarang lagi happening yang begini nih. Kita bisa ngomong ya oke, cuman ya kayaknya nggak gitu bagus deh kalau kita ikutin. Kita bisa ngomong, tapi coba deh kalau ada jemaat di gereja nih yang nggak pernah kita samperin terus kita samperin. Kamu kayak jangan itu nggak bagus deh. Diludahin muka kita. Siapa lu? Bonyok-bonyok kagak ngelarang kan begitu. Nah gitu. Jadi mungkin lebih bagaimana kita mendampingi dengan cara membangun hubungan. Lebih ke situ sih. Nah, Koko pernah punya pengalaman nggak perihal mendampingi adik-adik? Misalnya adik-adik mentor atau siapa? Koko pernah pengalaman? Pernah sih. Jadi boleh tuh diceritain gimana? Koko punya ya dibilang adik mentor. Agak takut sih bilang kalau punya mentor ya. Pokoknya lebih ke punya ya orang dekat lah. Yang dekat sama Koko ya. Okay. Dia itu hubungannya baik, sering cerita, curhat segala macam. Tapi sosial media dia pun aktif. Aktif, dia sering main di Facebook itu nge-repost entah sepatu lah, baju segala macam. Basically itu hal yang mungkin kalau buatku masih ya udahlah gitu kan, masih nggak masalah, umurnya masih gitu, nggak problem. Nah tapi karena sering ngepost segala macam, berbagai macam, gue jadi nyamperin kayaknya ngobrol-ngobrol kan. Lu tuh demen banget sama Jordan ya, sepatu Jordan kan? Oke. Iya kok, demen kok. Oh gitu. Emang kenapa? Keren kok bla bla bla. Oh iya oke. Terus lu punya Jordan? Punya sih. Berapa? Punya beberapa. Bawa ngobrol-ngobrol terus akhirnya dari ngomong situ sampai bisa ngomong sampai ini gue nggak bisa jelasin detail ya. Sampai ke titik bahwa iya kok gue nggak suka kalau orang tua gue ekonominya jatuh. Kenapa? Karena kalau dulu pas ekonomi bonyok gue nggak jatuh gue bisa minta beliin apapun. Nah masuknya sampai bisa ke titik itu loh. Iya. Dari sosial media dia yang gue lihat sampai gue bisa masuk ke ya sampai gue bisa ngomong ini ya orang tua kita nggak memilih buat memiliki ekonomi yang sulit sekarang. Kondisi sekarang kita harus menerima mereka. Cocok pola pikir orang tua anak buat gue susah. Cocokin pola pikir ya. Tapi kita harus bisa menerima kondisi. Kenapa? Karena mereka pun belum nggak memilih seperti itu. Ini lihat deh dari sosial media, dari hubungan sampai gue bisa masuk ke cara berpikir dia mengenai keluarga. Lihat deh kedalamannya segitu loh. Benar. Itu kenapa? Karena hubungan yang terbangun. Jadi ngomong bukan cuman jangan beli sepatu terus, irit. Bukan cuman itu, tapi sampai ke titik lebih dalam lagi daripada cuma sekedar beli. Coba lihat, kedalamannya seperti itu loh. Itu adalah keuntungan dari hubungan. Kalau gereja nggak bisa cuman jangan beli sepatu kalau kita nggak punya duit ya, jangan maksa orang tua. Itu doang dong. Iya kalau lu nggak deket ngomong apa lagi itu doang. Betul. Tapi once deket beda. Kita terima keadaan orang tua kita. Nggak apa-apa kalau nggak punya sepatu. Yang penting kita bisa makan kan. Itu kan kedalaman yang bagus banget loh. Kita bisa mulai ngasih kebenaran, ngasih firman, ngasih contoh hidup. Itu yang mesti gereja banget. Serem juga ya kok kayak gitu ya? Iya itu karena, sorry boleh kok tambahin ya. Dengan sosial media ya, ini gue ngeluarin handphone ya guys ya, bukan sombong nih. Karena udah retak juga nih dibanding anak gue nih. Sosial media ya, apa yang lo lihat terus itu secara alam bawah sadar masuk ke dalam pikiran kita. Masuk ke dalam alam bawah sadar kita, maksud Kokoh. Jadi itu menjadi sebuah hal yang secara nggak langsung itu bisa sampai di titik lu kenakan. Bukan sampai lu inget doang loh. Sampai lu kenakan, karena itu sosial media bisa sampai masuk ke filosofi. Bukan cuma ke memori. Nah itu yang gue bilang sampai gaya hidup dia sampai bisa nyalain orang tua. Kenapa? Karena gue gak bisa beli ini. Lah. Kenapa gara-gara lihat sepatu nyalain orang tua? Iya benar. Betul gak? Itu kedalamannya seperti itu gitu Helen. Jadi ya serem sosial media sih Helen. Mungkin itu bisa jadi salah satu dampak anak tuh gak bisa lepas dari sosial media gak sih? Betul. Dampak kedua adalah karena dia belum tentu punya teman ngobrol di rumah, apalagi COVID. Oh iya benar. Nggak gampang ngobrol sama orang tua buat anak-anak generasi sekarang, karena gap itu semakin jauh. Kalau zaman orang tua gue nih, bokap gue dengan bokapnya, itu belum terlalu jauh, generation gap bahasa gue. Tapi makin sekarang makin berubah. Dan itu makin jauh. Dan waktu kejauhan itu makin cepat, makin jauh. Itu serem banget sih.
Nah kadang kita tuh jadi suka membandingkan hidup kita, terus kita jadi nggak bersyukur juga. Nah gimana sih kok tipsnya nih supaya kita jadi lihat sosial media tapi kita juga nggak banding-bandingin nih teman-teman kita sama hidup kita. Ada nggak kok tipsnya gitu untuk anak remaja nih? Tipsnya ya, basically kalau Koko boleh jujur nih ya, tipsnya itu adalah jangan lihat sosial media yang konten-konten yang aneh-aneh. Bukan masalah lu nggak bandinginnya, tapi manusia berat tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena manusia cenderung ingin memiliki something yang lebih baik, terus lebih baik. Kita manusia kan, pengen lebih better dari segi ekonomi lah, hubungan. Jomblo pengen punya pacar, karena kayaknya enak ya. Itu tuh nggak bisa dihilangkan dari naluri manusia. Jadi yang lu tahan bukan naluri itu, karena itu akan terus memaksa lu sampai akhirnya lu nggak kuat, sampai akhirnya lu tenggelam sendiri. Mendingan sosial medianya yang difilter. Nah tentu dengan kebenaran firman kita pun lebih bisa mengontrol diri, I know. Tapi kalau kita belajar firman, konten-konten yang gak beres, harusnya pun respon kita untuk meninggalkan itu bukan belajar firman terus gitu. Berat, begini susah. Kalaupun berubah lama. Mendingan ini lo matiin, karena kita harus mematikan daging termasuk mata. Betul gak? Jadi udah gue close aja, gue gak follow yang aneh-aneh, terus udah gue pengen hidup bener. Karena kenapa? Karena gue pernah jatuh di situ. Dulu gue demen banget sama sepatu, Yeezy lah, Jordan lah, itu gue demen banget sama sepatu. Dan gue setiap malam buka Tokopedia, kenapa? Dan gue follow akun-akun yang habis. Jadi ini bajunya keren nih, ini keren nih. Nah salah satu niat gue supaya kurus supaya apa? Supaya bisa keren pakai baju mana macam-macam. Iya jujur aja dulu begitu ya, selain karena kesehatan. Jadi gue kalau pakai ini kalau gue gemuk nggak keren nih, jadi gue diet gitu loh kan. Gue follow yang macam-macam gitu loh, gue ikut-ikutin. Tapi karena itu yang gue lihat setiap hari kan, mereka kan punya algoritma, begitu lu buka satu, ini bisa di save dan begitu search Instagram itu keluar itu terus gitu loh. Itu bener-bener, aduh berbahaya banget sih. Gue liat sepatu terus, sampai gue kecanduan, tiap malam buka Tokopedia, cari sepatu, sampai pukulan gue adalah ketika gue ke sebuah ibadah remaja, sering gue ke ibadah remaja, dan anak remaja nyamperin gue cuma bahas sepatu. Kenapa gak bahas firman? Kenapa gak bahas tentang hidupnya? Kenapa bahas sepatu? Koepen, tau gak? Ini bakal keluar nih Koepen. Yeezy yang ini, Koepen bakal keluar nih Jordan yang ini. Koepen Adidas ngeluarin ini loh, Nike loh, bla bla bla. Gue sampai satu titik, kenapa mereka jadi gue ngomongin sepatu terus? Benar. Itu pukulan banget sampai hari itu. Oke, gue udah kelewat batas. Akhirnya gue unfollow semua yang itu. Ketika gue unfollow, dengan apa yang masuk ke mata gue semakin berkurang dari sisi yang hal-hal seperti ini. Keinginan gue buat mencari itu pun semakin berkurang. Itu ngaruh banget loh. Sampai kira gue sampai hari ini udah gak nyari lagi sama sekali. Bener-bener gue lepas semua. Ya begitu. Sampai ketika kalau kita kecanduan sesuatu ya. Contoh tadi kan Koko bilang sepatu. Sampai ternyata orang cari kita ngobrol tentang sepatu ya. Bukan lagi tentang. Karena dia melihat gue doyan sepatu. Bener. Kenapa dia gak melihat gue orang yang mencintai Tuhan? Kan ngaco. Kalau jujur dari mana? Dari sosial media gue, itu rusaknya sampai ya kalau gue pakai bahasa rusak ya, gue nggak bilang brand-brand itu rusak tapi otak gue yang rusak gitu loh, sampai berkepanjangan banget. Serem ya sosial media, serem banget nah teman-teman banget sih. Tapi ya kalau kadang di sosial media kita tuh nggak cuma ngeliat nih, tapi kita juga memposting sesuatu, kayak misalnya di Instagram. Pasang dong IG story, ceritanya nih sekarang, wih gue lagi talk show gitu kan, kan gaya gitu. Nah kadang ya kalau yang kita posting kadang bisa jadi batu sandungan gitu. Nah menurut Koko ada gak sih cara supaya kita bisa memfilter itu, supaya kita juga gak jadi batu sandungan untuk orang-orang yang ngeliat? Agak berat ngomong begini, kenapa? Karena kalau konteksnya remaja susah banget ngomong. Kenapa? Karena mereka belum memiliki emosi yang stabil. Karena itu ada kata labil. Labil itu kan lawan dari stabil. Labil kenapa? Karena emosi, hormon itu terus bergejolak. Mereka jadi nggak bisa stabil atau bijak dalam menentukan sesuatu. Zaman gue ya, segereja-gerejanya gue, seteman-temannya gue jaga zaman gue remaja ya. Tetap aja gue buka sosial media, gue memalukan banget, itu aib banget. Sampai hari ini gue scroll masih ada, gak Twitter, gak Facebook. Gila nih, najis banget gue ngomong begini. Labil lah, berantem lah, ngoceh lah, apalah. Tapi begitu hari ini gue lihat,
kok najis banget sosial media gue gitu ya. Tapi gue mau sayang kan, kayak Iya, kenang-kenangan gitu kan. kenang-kenangan. Tapi waktu hari itu gue nggak merasa itu salah. Bener. Betul nggak? Betul. Kenapa? Pertama, karena gue nggak ngerasa itu salah. Karena apa ya? Karena gue belum bisa memilih mana yang benar atau salah. Kedua, teman-teman gue juga kayak gitu. Coba deh, teman kita juga rata-rata di sosial media juga ngerasain apa ya itu yang ditulis. Gak mikirin pandangan orang lain sama kita. Gak mikirin kata-kata ini nyakitin orang. Gak mikirin kata-kata ini jadi berkatnya. Gak mungkin mikir ke situ. Ya mikirnya apa? Gue emosi kok keluarin. Benar-benar. Udah sampai situ. Mereka mikirnya sampai situ doang. Nah karena itu kalau ngomong sama anak, mungkin remaja ya, mungkin kelas 7 sampai kelas 12 awal-awal kuliah, mungkin agak berat. Nah tapi kembali lagi, itu bisa ditanggulangin atau dirubah dengan apa? Dengan pendampingan. Udah deh, misalkan kalau gue tuh dulu pernah punya kakak mentor yang dekat banget sama gue, yang gue bisa ceritain segala macam hal yang mungkin bonyok gue nggak tahu, gue cerita sama dia. Begitu gue ngepost satu, terus dia ngomong sama gue, "Pan kayak nggak bagus deh kalau post ini." Itu gue bisa nurut loh. Iya. Even gue kayak salahnya apa sih? Karena kan gue nggak paham nih. Tapi karena gue respect, nah ini dia. Ada kata respect, karena gue respect sama dia sampai oke deh gue ikutin aja deh. Karena lu pun juga ada kalau gue cerita sama lu. Gitu. Tapi kalau banyak gue ngelarang gue, apaan sih? Kenapa? Beda pola pikir, terus kalau gue ngomong dikit diomelin. Ya orang tua kita begitu kan. Benar-benar. Jujur ya, tapi mereka begitu karena mereka sayang. Tapi kalau dengan cara seperti itu ketemu kita nih generasi XYZ, langsung kita juga, oh ya udah kalau lo nggak mau dengar gue cerita sama teman gue yang lain. Selesai. Benar. Karena itu balik lagi damping komunitas itu penting banget sih. Benar-benar. Gitu. Nah, sekarang ini kan tadi kok sempat singgung nih, di saat pandemi kayak gini pasti kita bakal buka sosial media, ya kan? Dan kita mungkin saat ini lebih sering dengar khotbah tuh online. Kayak gini nih, teman-teman Betul, dengerin tuh online pasti di rumah Iya. kan, streaming gitu. Sedangkan di tema toksik kita hari ini, toksik itu kan tadi ya ada bahayanya nih kok. Ya, ada racunnya. Ada racunnya Iya, iya, nih, betul, kan betul. toksik gitu ya. Nah, kesannya tuh bertentangan banget sama topik kita hari ini kok. Karena nonton sosial media nih, nonton YouTube nih, Iya, ya kan. Nah, menurut Koko gimana sih menanggapi hal ini? Karena itu yang harus menjadi filter bukan hidup dalam sosial media atau tidak. Tetapi di filter adalah apa yang kita lihat, itu aja dulu. Karena kalau kita dengerin khotbah yang benar ya, khotbah misalkan dari GSKI, iya kan, kita masih bilang itu paling benar dong. Iya. Di mana? Sosial media. Pak Erastus di mana? Di Instagram khotbahnya banyak banget khotbah seperti itu, betul. Benar. Di YouTube setiap hari kan ngupload. Kan Koko kan salah satu timnya juga. Iya. Anda bertanya kita menjawab, udah mau 100 episode. Iya benar. Dan jawaban-jawaban itu sangat praktikal semua. Itu mesti ditonton sih sama semua orang, sama teman-teman juga yang di rumah ya. Benar banget. Itu harus ditonton banget karena pertanyaannya praktikal dan jawabnya praktikal, non doktrin gitu loh, non pusing lah bahasa Iya, gue ya, non-pusing. non pusing ya, lebih gampang diterima ya. Karena itu yang mesti difilter itu, karena yang mesti dijaga bukan bersosial media atau enggak. Karena kalau enggak dia stres loh. Anak muda itu kalau nggak ada sosial media, di rumah ketemu bonyok. Kalau bonyoknya akur, kalau ribut, dipecat lah, usahanya turun lah, bangkrut. Ribut di rumah, enak ngeliatin bonyoknya lempar-lemparan piring. Atau marah-marah di rumah. Iya. Mendingan gue ke sosial media. Kalau untuk pelarian dalam konteks itu ya, kalau buat gue nggak masalah. Larilah ke sosial media. Tapi apa yang lo lihat di situ? Mesti difilter gitu. Karena itu anak-anak Tuhan harus banget belajar gini. Apa yang kulihat ini harus menyenangkan Tuhan. Apapun itu. Dan kalau emang negatif, jangan terbiasa. Tadi ya, kalau once lu terbiasa, udah susah. Jadi once negatif, ya udah, anggaplah itu negatif dan gak usah lihat lagi. Tapi kalau negatif sih, tapi ya udahlah banyak. Itu berarti udah mulai common dong buat kita, mulai biasa dong. Nah itu mulai gawat. Karena itu hati-hati deh dengan apa yang kita di sosial media. Gitu sih. Bisa sampai dikategorikan mamon gak sih sosmed? Ya karena ketergantungan, karena keterikatan, tergantung negatif positif. Balik ke tadi lagi. Karena kalau ketergantungan semua kita dalam masjid sosial media. Tapi kalau ketergantungan sampai negatif, sampai ngerusak pikiran kita, oh iya itu nggak boleh. Gitu sih. Nah kok apa namanya, mungkin Koko bisa nih kasih apa namanya sesuatu hal yang nampar buat kita nih anak-anak muda. Bagaimana kita menggunakan sosial media dengan baik. bijak. Dengan Mana yang mau bijak. ditampar? Enggak. Oh enggak, canda. Dengan bijak ya. Iya.
Jawaban gue sebenarnya ini sebenarnya udah terjawab dengan yang sebelumnya Iya. ditanyain oleh Helen. Hati-hati deh dengan apa yang kita lihat, itu aja. Kalau ada something yang negatif, mendingan jangan dipaksakan terbiasa. Mendingan sekali, misalnya kita follow satu account yang nampilin yang negatif terus nih. Jangan sampai lu terbiasa, mendingan lu buru-buru cut aja, udah gak usah. Terus gini ya, dengan pertumbuhan kerohanian kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita pasti tahu mana yang negatif positif. Karena kebenaran kan juga ngehajar pikiran kita. Satu sisi sosial media juga memasukkan dengan berbagai macam konten ke pikiran kita. Kita tuh nggak boleh nyuekin dari sisi sini. Misalkan kata-kata kasar gitu. Kita tahu dong, anak Tuhan harus jaga mulut dong. Itu hal simpel lah, anak Tuhan harus tahu. Tapi itu sosial media, ya susah sih, komen segala macam juga, ngebulit segala macam juga negatif banget kan gitu kan. Ngegibah segala macam kan, netizen gitu kan. Kalau buat gue mendingan lu jangan lihat itu. Kenapa? Tuhan bilang enggak, berarti gue jangan masuk ke sini gitu. Apa terus di gereja ngajarin apa lagi? Ini nggak boleh lihat yang berbau pornografi. Ya sekarang juga nggak ada yang pornografi di Instagram, di blog-blogin. Tapi yang seksi banyak. Kagak ada yang benar-benar vulgar terbuka, tapi seksi banyak. Tapi kalau kita dengar jaga kekudusan, pikiran, semua harus kudus. Lihat gitu, udah. Jadi jangan terbiasa sama something yang Tuhan udah katakan no di situ. Gitu. Wow, keren banget ya. Tapi ini waktu ya. Iya. Waktu Kita terbatas waktu ternyata ya teman-teman. Gue kira sampai 2 hari. Waduh. 3 hari 3 malam. Oh 3 hari 3 malam ya, sampai kameranya baterainya habis gitu ya. Nah kira-kira kok nanti kalau kita bahas-bahas lagi lanjut, mau lah ya datang. Tergantung ongkir. Oke. Ongkir, Bisa, same day, instan, sosial media lagi semuanya. Benar. Thank you banget lah ya. Thank you banget Kak Epan buat sharingnya hari ini. Tapi nggak thank kerasa you. banget nih kita udah sampai di penghujung acara. Nah ada nggak sih kok kata-kata penutup buat teman-teman yang lagi nonton di rumah? Oke, buat teman-teman yang nonton di rumah, begini, kalian harus sadar kalau kalian memiliki kemampuan untuk bisa memilih mana yang baik dan buruk. Jadi kalian jangan berpikir kalau, wah Ko Epan gue pasti rusak atau gue dipaksa rusak. Enggak. Kalian tuh bisa memilih mana yang baik dan buruk. Dan yuk gunakan free will, kehendak bebas kalian untuk memilih konten apapun yang akan kalian lihat. Kenapa? Karena hal itu akan sangat berpengaruh bagi kalian. So, jagalah diri dengan baik, terus belajar kebenaran firman, belajar Alkitab, berdoa setiap hari, dan kita menjaga diri kita untuk tetap kudus dan benar di mata Tuhan. Itu aja sih. Oke, thank you. Thank you Ko Epan. Thank you semua, thank you. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya GSKI Gajah Mada. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Benar banget. Dan jangan lupa juga follow Instagram dari GSKI Gajah Mada untuk kita tahu nih info-info apa aja yang berkembang atau yang ada di Gajah Mada. Oke, itu aja. Oke. Thank you dan God bye-bye. bless. God bless you.